Shalom teman-teman, udah siap belum untuk memulai renungan pada pagi hari ini? Nah, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman yang akan disampaikan dapat kami genapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Tahun Baru, Tekad Baru, dan dari ayat Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Apa arti setahun? Setahun bagi seseorang mungkin berisi banyak hal yang signifikan, tapi orang lain mungkin berlalu seperti tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian, bagi semua orang, baik tua maupun muda, datangnya tahun baru jelas menambah usia. Manusia manapun akan bertambah tua, dimulai pada saat kelahiran. Seorang bayi tumbuh menjadi seorang anak kecil, anak remaja, orang muda, orang dewasa, orang berumur, dan kemudian orang lanjut usia, sebelum meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Walaupun itu sudah seharusnya, tidak semua orang akan mengalami seluruh tingkat usia itu. Ada orang yang belum tua, tetapi sudah tidak beserta kita. Ada pula orang yang karena sakit menjadi tua sebelum waktunya. Masa muda biasanya diisi dengan berbagai kegiatan yang menarik, yang memberi kesenangan, kebanggaan, dan kepuasan diri. Seolah seluruh dunia ada untuk dinikmati oleh diri sendiri. Dengan bertambahnya usia, manusia umumnya mulai belajar untuk hidup bukan bagi dirinya sendiri, terutama setelah berkeluarga. Namun, dengan bertambahnya usia, hidup seringkali diisi dengan kesibukan mencari ilmu, harta, kesuksesan, atau nama. Kesenangan yang dicapai melalui jerih payah seolah bisa memberi makna kehidupan selama masih bisa bekerja. Padahal hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang seharusnya bisa membuat orang percaya merasa bahagia dalam hidupnya. Keluarga dan persahabatan, baik secara nyata atau maya, bisa juga menjadi suatu kenikmatan. Waktu yang memberi 24 jam sehari sering terasa kurang untuk bisa memberi perhatian yang cukup kepada sanak, kerabat, dan teman. Selain itu, karena kesibukan sehari-hari dan adanya berbagai aktivitas dan hobi, tidak ada waktu yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Padahal soal mengasihi Tuhan itu seharusnya lebih penting dari yang lain, terutama di masa depan. Tuhan dan kasih-Nya tetap ada sewaktu perhatian sanak dan teman sudah hilang. Selama setahun, Tuhan sudah menyertai kita tiap hari, tiap jam, bahkan tiap detik. Tuhan melindungi kita sehingga kita tetap bisa hidup sampai saat ini dan siap memasuki tahun yang baru. Lebih-lebih lagi, Tuhanlah yang sudah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Walaupun begitu, besar kasih-Nya kepada manusia, kebanyakan orang menerima kasih Tuhan itu sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya dan mudah melupakannya. Lebih mudah untuk dilupakan daripada melupakan kenangan manis bersama teman-teman di tahun yang baru lalu. Sekalipun kita masih bisa menyambut datangnya tahun baru kali ini, adalah kenyataan hidup bahwa akan ada suatu saat dalam hidup kita di mana kedatangan tahun baru tidak lagi dapat memberi kegembiraan. Mungkin saat itu terjadi sesudah kita menginjak usia tua. Tetapi mungkin juga sewaktu kita masih muda. Pada saat itu, dukungan sanak kerabat dan teman tidaklah dapat memberi kekuatan dan semangat, dan apa yang ada terasa hampa. Kalaupun kekayaan dan fasilitas masih ada, mungkin kita sudah tidak dapat menggunakannya. Hari ini kita harus menerima kenyataan bahwa tahun 2022 sudah menghilang dan hanya menjadi kenangan. Tahun sudah berganti, tetapi kita tidak tahu pasti apakah itu akan membawa kebahagiaan. Walaupun demikian, jika kita memang beriman, kita akan yakin bahwa tahun yang baru ini akan membawa kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Karena itu, biarlah kita sadar bahwa selagi kita masih bisa, kita harus makin dekat kepada Dia dan menuruti firman-Nya. Kita harus sadar bahwa jika kita tidak terbiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan jika kita tidak terbiasa berbincang-bincang dengan Tuhan,
atau tidak mau mempelajari firman-Nya, kita akan mengalami kesunyian yang luar biasa, karena Tuhan akan terasa jauh dari kita dalam keadaan yang menguji iman kita di masa depan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua sama-sama diberkati. Sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih padamu. Berkat pernyataan-Mu, pembacaan firman-Mu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan kami, baik rohani maupun jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.